Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 5. Hari ini kita belajar mata pelajaran agama bersama Ibu. Semoga kalian sehat di rumah, tetap semangat belajar walaupun hanya lewat video. Jangan lupa sebelum belajar kalian membaca doa dulu, membaca surat-surat pendek yang kalian hafal, supaya otak kita jika diisi dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada kita, akan memberikan kepintaran pada kalian. Paham ya? Kemarin kalian membaca surat Atin, hari ini kalian tulis supaya Ibu tahu siapa tulisannya yang bagus dan rapi. Di sini Ibu jelaskan sekilas tentang surat Atin. Surat Atin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Setiap Allah menurunkan Al-Quran itu ada pesan untuk manusia, ada peringatan untuk manusia, ada janji dan ancaman untuk kita semua. Makanya Al-Quran disebut pedoman manusia, karena segala sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah ceritakan itu ada di dalam Al-Quran. Surat Atin itu berjumlah berapa ayat? 8 ayat. Di halaman 7 dan halaman 8 di sana ada penjelasan tentang surat Atin. Di halaman 7 ada gambar buah tin dan buah zaitun. Kalian bisa dibaca halaman 8. Ada penjelasan Atin per ayat. Ibu jelaskan, Ibu bacakan. Tin adalah buah yang enak dan lembut. Karena saking enaknya buah tin itu banyak manfaatnya dan bisa menjadikan obat untuk manusia. Allah memberikan buah tin itu tidak sembarangan tumbuhnya, hanya ada di kota Mekah. Karena surat Atin itu diturunkan di kota Mekah, maka termasuk golongan surat Makkiyah. Buah tin itu bisa menjadi obat untuk memperhalus fisik, bisa digaris bawahi di halaman 8. Mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggembungkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun, kalau zaitun itu memiliki keistimewaan, bisa mengeluarkan kandungan minyak yang berlimpah sehingga bisa bermanfaat di daerah yang kurang memiliki minyak. Yang ayat kedua, Waturi Sinin, itu menceritakan tentang Gunung Sinai yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir dan Israel. Di sana ada sejarah Nabi Musa yang pertama kali menerima wahyu. Nama lain dari Bukit Sinai adalah Jabal Musa, karena sejarah Nabi Musa. Kalian bisa dibaca di halaman 8. Untuk ayat ketiga, Wahadal Baladil Amin, kota yang aman. Di manakah kota yang aman itu? Tentunya di kota Mekah. Di sana banyak sejarah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali membangun Ka'bah dengan anaknya Nabi Ismail. Mekah juga disebut Ummul Qura, Ummul Qura, karena disebut Ummul Qura itu yang tadi sambung dengan Wahadal Baladil Amin, kota yang aman. Untuk ayat keempat, Allah menjadikan manusia makhluk yang paling sempurna bentuknya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Kalian lihat, kita manusia berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan hewan. Hewan memiliki tangan dan kaki, tapi tidak ada yang sesempurna manusia. Kita rupawan, anggota badan kita seimbang, serasi antara wajah, tangan, kaki, semua anggota. Maka kita harus banyak bersyukur, karena makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia. Apa kelebihannya? Memiliki akal pikiran. Hewan tidak memiliki, tumbuhan pun tidak memiliki, karena hanya manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itu tidak ada di makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan.
Seperti halnya malaikat. Malaikat itu tidak memiliki nafsu. Malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbeda karena malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak seperti setan yang selalu melakukan kesalahan. Manusia kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan kebenaran. Makanya manusia itu kalau tidak nyambung dengan ayat yang kelima, kalau manusia itu mulia di sisi Allah dengan catatan mulianya dia beribadah kepada Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Jika manusia itu tidak beribadah, nyambung ke ayat kelima, maka derajatnya lebih rendah dan lebih hina daripada hewan. Makanya kalau kalian ingin sempurna, ingin mulia di sisi Allah, manusia itu harus disertai dengan ibadah yang baik, dari perkataan, dari perbuatan. Kenapa kita harus belajar agama? Karena agama itu akan membentuk kalian menjadi pribadi yang mulia. Kalau misalkan seperti ayat 4 dan 5 di surat At-Tin ini, kalian sempurna, pintar, cantik, memiliki segalanya, tapi kalian tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak membaca Al-Quran setiap hari, maka kalian di mata Allah lebih hina derajatnya dari hewan ataupun dari makhluk yang lainnya. Makanya kalian harus bersyukur kita memiliki bentuk yang sempurna. Ayat ke-7 ini tentang hari pembalasan. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena kita akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sesungguhnya dari Allah dan kembali pun kepada Allah. Di sini orang yang akan kembali kepada Allah nanti di hari pembalasan akan merasakan nikmatnya iman kepada Allah. Karena di hari pembalasan perbuatan kita semua akan dihisab, semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan lupa dunia ini hanya sementara, karena kita akan dipertemukan nanti oleh Allah dengan perbuatan-perbuatan kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ayat ke-8, Allah Maha mengetahui, sebagus-bagusnya pencipta, pengatur segala. Allah memberikan keputusan atas segala persoalan. Tidak ada perbuatan sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nyambung dengan ayat yang ke-7 tadi, perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian jangan menganggap enteng pelajaran agama, walaupun hanya 1 minggu 1 kali, tapi prakteknya setiap hari, sabarnya setiap hari. Jangan pernah kalian pikir Allah tidak memperhatikan kita. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Perbuatan sekecil apapun, kebaikan, keburukan sekecil apapun pasti akan Allah balas. Makanya kalian harus semangat, tetap percaya dan beriman kepada Allah, karena iman itu artinya percaya. Kalau kalian tidak ibadah berarti kalian tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan paham apa yang Ibu sampaikan. Dibaca kembali, minggu depan kita ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.